Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Biaya akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai biaya berdasarkan aktivitas tenaga kerja di UMKM Bakpia NI 523. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Wulandari dengan NIM akhir 133 dan bahkan saya. Perkenalkan, nama saya Risti Putri Mailani dengan NIM akhir 134. Perkenalkan, nama saya Afarina Fisa Zuhair dengan NIM akhir 138. Perkenalkan, nama saya Hadi Farfidia Sidki dengan NIM akhir 135. Perkenalkan, saya Alfi Octavia dengan NIM akhir 126. Perkenalkan, saya Salpusina Stella Mariska Indian dengan NIM akhir 152. Sebelumnya, Bakpia NI 523 telah berdiri sejak 1997 dan telah dioperasikan oleh Ibu Cici pada tahun 2010. Usaha ini terus berkembang sampai sekarang. Manajemen tenaga kerja usaha ini tergolong fleksibel dengan biaya dan gaji tenaga kerja yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Kami akan menjelaskan jadwal kerja, waktu istirahat, pembagian proses produksi, sistem kerja, dan perhitungan biaya tenaga kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal kerja dan istirahat di Bakpia NI 523. Bakpia NI 523 memperkerjakan 7 karyawan dengan kerja yang sama, namun berbeda karena untuk karyawan lelaki masuk pukul 7 pagi dan pulang pukul 4 sore, sedangkan untuk karyawan perempuan masuk pukul 8 pagi dan pulang pukul 5 sore. Sedangkan untuk lembur dilakukan ketika jam kerja sudah selesai, namun terdapat pekerjaan lebih yang belum selesai dan diselesaikan sehingga mendapatkan upah yang lebih. Waktu istirahat di Bakpia ini dilakukan secara fleksibel menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada di lapangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi dari bakpia. Bakpia ini sendiri memiliki 3 varian, yaitu bakpia kering, bakpia basah, dan bakpia premium. Proses produksi dari bakpia sendiri relatif sama, tetapi ada juga proses yang paling lama, yaitu ketika membuat isian dari bakpia, terutama ketika membuat isian bakpia premium. Waktu yang digunakan lebih lama, berbeda dari membuat isian bakpia kering maupun bakpia basah. Membuat isian lebih sulit daripada membuat kulit karena butuh ketelitian, proses masak lama. Misalnya kacang hijau harus direbus dulu, lalu dihaluskan. Variasi rasa yang bermacam-macam. Tekstur harus sama, tidak boleh terlalu halus atau lembek dan tidak boleh terlalu kasar. Dan harus tahan lama agar tidak basi. Isinya juga harus sesuai komposisi atau takaran. Kulit hanya adonan simpel yang mudah untuk dibuat dan tidak berpengaruh ke rasa. Kalau misal kulit ini gagal dalam proses pembuatannya, itu sangat mudah untuk diulang kembali. Next. Nah, ini adalah proses pembuatan isi. Pembuatan isi kacang itu kurang lebih 3 jam. Namun, pembuatan isi untuk isian premium itu lebih lama. Mungkin bisa lebih dari 3 jam. Selanjutnya, kami akan menampilkan proses pembuatan kulit bakpia. Proses ini bisa dilakukan oleh semua karyawan karena semua karyawan bisa, dan proses ini juga dilakukan bersamaan dengan proses-proses yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah proses pemanggangan yang dilakukan setiap 1 kali oven itu adalah 15 menit. Dalam pembuatan bakpia NI 523, proses pembuatan isi dan kulit itu dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan harian saja, namun juga untuk membuat stok cadangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya proses produksi tetap berjalan lancar dan efisien, sehingga pada hari berikutnya itu tidak harus memulai dari step awal. Apabila hari ini terdapat stok isi yang masih tersisa, stok isi tersebut bisa digunakan di kemudian hari. Namun, jika yang tersisa adalah adonan kulit tersebut harus dihabiskan di hari itu juga. Kali ini saya akan membahas tentang sistem kerja. Salah satu keunggulan dalam sistem kerja pada Bakpia NI 523 adalah cara penerapan kerja yang sangat-sangat fleksibel, di mana para pekerja tidak hanya terpaku pada satu tugas saja, melainkan dapat berpindah peran sesuai dengan kebutuhan produksi harian. Sistem seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat menciptakan suasana kerja yang dinamis dan saling mendukung antar pekerja.
Perhitungan biaya tenaga kerja. Usaha ini memiliki 7 karyawan dengan gaji Rp2.300.000 setiap bulannya. Untuk jam kerja, setiap karyawan memiliki jam kerja yang sama, yaitu 9 jam per hari dan 26 hari setiap bulan. Sehingga kami di sini menghitung untuk gaji per jamnya itu adalah 9 jam dikali 26 hari sama dengan 234 jam. Untuk gaji per jamnya sendiri itu Rp2.300.000 dibagi 234 jam menghasilkan Rp9.829. Itu adalah gaji setiap jamnya setiap karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Kamsahamnida.